Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabatku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan saya dan sahabat selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Teriring doa juga buat sahabat dimanapun Anda berada pada saat ini. Mudah-mudahan juga dimudahkan segala rezekinya. Amin. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membuatkan sebuah driver emergency ya sahabat ini. Ini ada sahabat yang sudah beberapa hari menanyakan, tolong saya buatkan driver untuk emergency ataupun untuk lampu darurat, mungkin seperti itu ya sahabat ya. Ini sepertinya di video saya dulu ada, cuman mungkin sudah ke-delete sahabat ya karena kena klaim hak cipta. Jadi sempat saya hapus. Jadi begini sahabat ya, ini yang pertama kita siapkan itu adalah sebuah modul. Ini modul charger, ini juga modul charger. Kemudian yang kedua kita siapkan sebuah baterai seperti ini. Kemudian relay dan sebuah charger ya. Kita akan menggunakan sebuah charger karena ini membuat yang secara simpel aja sahabat ya. Yang sangat simpel. Di sini akan sedikit saya terangkan sahabat ya. Di sini ini yang menggunakan modul biasa, ini tidak auto. Tapi meskipun ini tidak auto, dia juga tidak bisa melebihi batas kemampuan pengecasan ini sendiri sahabat ya. Karena ini cuma 4 volt kurang lebih ya. Kemudian ini yang dicas ini juga 3,7 sampai 4,2. Cuman kalaupun ini secara kontinu, walaupun dia itu penuh ya, baterai ini seberapapun penuhnya, dia akan tetap mengecas terus ya sahabat ya, tidak bisa auto, tidak bisa mati ataupun off. Tapi kalau yang menggunakan ini bisa off. Ini yang ada IC-nya di bawah ini sahabatnya. Ini kalaupun pengisian baterai sudah penuh, dia akan auto off, dia akan mati dengan sendirinya. Nah itu ya, bedanya cuma itu aja sahabat ya. Itu. Dan ini tergantung daripada kemampuan baterai masing-masing. Kalau ini baru 4,2 volt ya sahabat. Jadi kalau charger ini, untuk modul charger ini hanya sekitar 4,5, ini sudah mentok. Dan ini praktis sahabat ya. Silahkan nanti kalaupun sahabat mau mencoba membuat yang ini, yang atas atau yang bawah, ini yang auto, ini yang biasa. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi jawaban dari sahabat kita yang menanyakan ya sahabat ya. Ini kita coba aja ya. Ini sahabat menggunakan relay yang 5 volt ya sahabat ya. Boleh yang hitam, boleh yang biru, boleh yang warna coklat. Karena ini warnanya macam-macam, yang penting voltnya. Karena nanti kita sesuaikan yang ini menggunakan sekitar 5 volt ya maksimal. Rangkaiannya seperti ini sahabat ini ya. Ini sudah saya solder ini tadi. Jadi kita butuh sebuah modul, butuh sebuah relay, baterai dan lampu LED. Kemudian saklar satu ya sahabat. Itu aja untuk mematikan dan menghidupkan LED ini sendiri. Jadi di sini sudah tertera sahabat ini ya. Sudah ada tulisannya itu. Di sini input plus dan minus ini dari charger ya sahabat. Nah, kemudian outputnya di sini ada B plus B min. Ini kita dapatkan sebuah relay. Nah ini. Jadi modul ini ya, output modul ini seperti ini nih ya tuh. Yang min kita dapatkan relay yang pinggir sebelah sini. Kemudian yang modul yang plus ini kita dapatkan kaki yang sebelah sini. Ini kan 1 2 3 sahabat. 1 2 3. Ini sebenarnya terbolak-balik, tidak apa-apa yang ini sebenarnya masangnya. Itu. Cuman kalaupun sahabat mau meniru ya seperti ini. Modul min plusnya dapat di sini min, di sini plus. Nah, kemudian yang min ini mendapatkan LED. Ini gandeng dengan modul sahabat ya. Ini gandeng dapat modul. Nah, ini
Kemudian yang satu lagi min itu mendapatkan baterai yang min. Nah ini gandeng-gandeng sahabat tuh, kelihatan ya, tuh kelihatan ya sahabat ya. Ini saya ulangi lagi dari depan ya, gini. Output modul daripada charger ini yang min ini dapat relay yang sebelah sini. Ini gandeng dengan min LED, kemudian gandeng dengan min baterai. Gandeng ya, jadi satu. Jadi satu seperti ini, ngumpul jadi satu. Jadi ini ada 3 ini sahabatnya. Ini minnya jadi 3 ngumpul. Kemudian yang modul dari charger ini yang plus ini mendapatkan kaki yang sebelah sini ini. Kemudian kita arahkan dengan dioda dengan kaki yang di depannya. Di depan kan ada kakinya 2 ini sahabat ya. 1 2 ini 1 2 ya. Nah, dari sini dari modul ini tadi yang plus ini ya ke sini. Ini kita arahkan menggunakan dioda di sini, plusnya di sini sahabat ini. Ini kita arahkan dengan dioda ini maju. Ini diodanya 1 ampere lah ya. 4077 juga nggak apa-apa, ini bisa sahabat ini. Dan kemudian untuk kaki yang tengah ini kan ada 3 sahabat ya, 1 2 3. Yang tengah ini dapat baterai ini yang plus. Nih yang plus. Yang tengah ini. Tuh ya, kelihatan toh. Kemudian yang plus ini, LED ini masih nganggur. Nah, yang nganggur ini dapatnya di sini sahabat ini. Yang di sini. Jadi di sini kakinya 3, 1 2 3. Di sini ada 2. Nih. Yang min dari modul ini mendapatkan min di sini gandeng dengan baterai, gandeng dengan LED. Ya. Kemudian yang plus di sini ini mendapatkan yang kaki sebelah sini. Kemudian dikasih dioda ke sini ke depan 1. Kemudian yang plus ya, plus baterai ini dapat tengah ini COM. Di sini COM, NC dan NO. Itu ya. Nah, ini yang LED yang plus ini belum tersambung sahabat. Ini di sini sambungnya. Nah, kan hidup tuh. Di sini hidup tuh, nyambung ya. Nah, kalau ini mau aman biar tidak nyala terus ya sahabat ya, ini kita kasih sebuah saklar seperti ini. Nah, ini saklarnya basing, terserah sahabat ya. Ini saklar. Yang satu saklar ini kita dapatkan plus dari LED yang di sini, yang di sini. Kemudian yang sebelah dapat relay yang di sini di NC-nya di sini. Nah, begini sahabatnya ini. Ini kalau kita putus mati dia. Nah, kita saklar gini dia akan hidup tuh. Dia akan mati. Ini sengaja saya memakai baterai yang sudah hampir mati sahabatnya. Karena ini hampir sewak. Ini seperti ini. Nah, tapi kalau sahabat tidak menggunakan saklar ini dia akan menyala seperti ini terus karena gandeng dengan relay. Ini ya. Gandeng dengan relay, makanya dikasih saklar aja. Ini yang praktis dan ekonomis sahabat ya, yang tidak terlalu bertele-tele seperti ini. Dan kemudian kita akan coba kita cas. Kita butuh sebuah charger HP ini sahabat nih ya. Ya, chargernya basing, charger HP rata-rata kan 5 volt sahabat ya. Tapi setelah lewat daripada modul ini ya, modul charger ini dia akan mengeluarkan sekitar 4 volt, 4 lebih dikit karena baterai ini sendiri cuman 4,2 maksimal sahabat kalau baru. Kalau sudah bekas seperti ini 3,7 sudah ngoyo sahabatnya. Nah, ini kita colokkan di sini sahabatnya. Kalau dalam pengecasan seperti ini colokkan, nah dia ngecas posisi seperti ini, dia akan mengecas sahabatnya. Tadi baterainya meleret ya, nanti kita coba setelah beberapa detik mungkin akan tambah baterainya. Dan ini sampai menyala warnanya di sini hijau. Kalau warnanya di sini sudah biru ya, biru dia udah penuh sahabat. Dan dia akan memprotek, dia akan mati dengan sendirinya.
karena ini menggunakan modul yang auto ya sahabat, auto protect. Nah, itu coba kita cabut ya, nanti kalau listrik mati seperti ini, kalau kita sahabat ya, kita nyalakan, kalau listrik mati nah seperti ini dia akan nyala dengan sendirinya. Tuh, jadi kalau ini kita pasang dia akan mati. Nah, dia akan mengecas setelah lampu mati ataupun charger kita cabut. Nah, ini kita cabut, dia akan nyala seperti ini. Nah, itu ya, itu ngecas. Ini warnanya kan merah tuh sahabat ya. Praktis ini sahabat ya, mudah dan tidak terlalu repot. Dan seandainya sahabat tidak punya rally, sahabat hanya punya ini bisa sahabat tidak menggunakan rally, tapi tidak auto sahabat ya, harus menggunakan saklar ini juga. Jadi fungsinya ini hanya untuk mengecas baterai saja. Setelah baterai yang terisi penuh, dia akan otomatis mati dengan sendirinya ataupun off ini ya. Nanti setelah baterai itu sudah berkurang beberapa volt sesuai dengan kemampuan ya, mungkin sampai di 3,5 mungkin baru ini ngecas kembali sahabat ya, dia akan mengecas kembali. Tuh, kalau yang menggunakan yang tidak auto dia akan selalu mengecas ya sahabat, tapi tidak akan merusak baterai ini ya, tidak begitu merusak, tapi ya sayang sahabat ya, kalaupun kita kontinukan untuk mengecas ini lama-lama juga rusak nanti. Kalau bisa gunakan yang modulnya menggunakan auto. Nah, ini sahabat ya, seperti ini ya. Ini kita cabut casan. Nah, dia akan nyala. Dia akan lebih terang sahabat, karena saya sengaja menggunakan baterai yang sudah hampir mati. Itu. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban ya buat sahabat yang menanyakan ataupun sahabat pemula. Dan nanti diaplikasikan sendiri, terserah di mana sahabat ya. Yang penting sahabat tahu caranya aja dulu, caranya seperti ini gitu ya. Itu kalau tidak menggunakan relay lebih mudah sahabat ya, tinggal ini masukkan aja ke sini, kasih saklar untuk memutus daripada lampu ini, sudah selesai sahabat ya. Tidak menggunakan relay tidak masalah, bisa ya, tidak bermasalah. Ini caranya seperti itu, ini mudah praktis ya sahabat ya. Kuncinya yang penting punya modalnya, punya baterai. Kalau rally relatif sahabat ya, baterai bisa cari bekas-bekasan, bekas laptop, bekas apa gini yang enggak murah ya. Baterainya juga bisa menggunakan baterai handphone, bisa, terserah sahabat ya, mana yang ada. Tidak harus baterai seperti ini ya, karena ini juga kalau beli ya cukup lumayan mahal sahabat ya. Ini kalau di tempat saya yang tipe seperti ini 15.000 sahabat. Kalau yang lebih bagus 22.000, ada yang 15, macam-macam ya. Itu ya, ini kita cabut ya sahabat ya. Nah, dia akan nyala. Mungkin itu aja ya sahabat yang dapat saya berikan pada hari ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan nanti sahabat aplikasikan sendiri ya gimana caranya yang terbaik, dan sahabat bisalah, saya yakin. Dan kalaupun manjur seperti ini, saklarnya dimatikan aja sahabat gini ya, dimatikan aja, saklarnya bisa. Jadi ini tidak boros, ini tidak terpakai baterainya kalau menyalakan seperti ini. Itu ya, gunakan saklar ini. Nah itu, ini walaupun off kita colokkan begini ya, dia akan tetap ngecas sahabat ya, dia akan tetap ngecas baterai. Walaupun kita cabut tidak nyala, tidak apa-apa, baterainya penuh. Kalau mau nyala ya pakai ini. Nah, oke, terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya. Inilah yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya atas nama pribadi, saya mohon maaf dengan segala kekurangan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.